Oke, di video sebelumnya itu diakhiri dengan pertemuan Terror Club yang kelima kalau nggak salah. Dan setelah kalian mengembalikan Audrey dan Elger ke dunia nyata, ke tubuh mereka masing-masing, kalian kembali memeriksa bintang merah milik seorang remaja laki-laki yang di video kemarin itu klien sudah mengkonfirmasi bahwa bahasa yang dia pakai itu adalah bahasa Jotun, dan dia mengatakan kurang lebih selamatkan bapak dan mamanya tersebut. Itu kemarin. Namun ketika kalian mengecek lagi, rupanya pada saat itu tidak ada doa baru dari si remaja ini, sehingga kalian menduga mungkin nasib orang tuanya itu sudah tidak bisa tertolong dan si remaja itu sudah pasrah pada titik ini. Nah, setelah itu kalian kembali lagi ke dunia nyata, lalu memutuskan untuk pergi ke Divination Club dan ketemulah sama Mr. Glasses bersama dengan seorang wanita berumur 30-an bernama Christina atau Madam Christina. Kalian di sini langsung memantau dengan Spirit Vision dan keduanya ini terlihat galau, campur marah yang kalian duga sepertinya karena investasi yang Mr. Glasses minta untuk kalian define tempo hari itu mungkin memang bodong. Jadi kalau kalian lupa, di part 7 itu Mr. Glasses meminta divination kepada klien untuk sebuah investasi di perusahaan seseorang bernama Lanevus, di mana si Lanevus itu katanya menemukan tambang di pegunungan Hornesis yang katanya prospeknya itu akan bagus. Nah, hasil divination dari klien tempo hari itu katanya negatif atau jelek, dan klien juga sempat memperingatkan Mr. Glasses untuk tidak invest di situ. Tapi Glasses sendiri pada saat itu masih belum yakin katanya dan mau pulang dulu untuk diskusi sama istrinya apakah dia mau invest atau tidak. Jadi klien setelah melihat dengan Spirit Vision, ia tuh menduga bahwa kegalauan pikiran mereka itu mungkin karena masalah investasi tersebut, yang mungkin Mr. Glasses saat itu masih nekat invest gitu ya, meskipun sudah diperingatkan, dan mungkin ternyata bodong. Alhasil klien langsung membuka obrolan dengan mengatakan, benar tidak si Lanevus itu bukan orang yang bisa dipercaya, kata dia. Nah, mungkin karena Mr. Glasses ini sudah biasa terkejut gitu ya dengan keakuratan divination dari klien. Di sini dia nggak terlalu terkejut lagi. Dia cuma mengakui kalau memang bodong gitu ya, dan dia menyesal tidak mendengarkan nasihat si klien kemarin. Tapi untungnya dia hanya menginvestasikan sepertiga uangnya saja dari total yang sebenarnya ingin dia invest. Lalu Glasses juga langsung mengatakan kepada Christina kayak, tuh kita belum cerita aja Tuan Moretti ini sudah tahu apa masalahnya. Jadi memang peramal terbaik ini orang, kata dia. Nah, Glasses dan si Madam Christina kemudian menjelaskan bahwa Lanevus itu tiba-tiba menghilang pada satu hari. Terakhir, dia katanya mau pergi ke kota bernama Sivelaus untuk mengawasi sesuatu, tapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Setelah itu mereka menyelidiki tambang yang katanya ada, kata si Lanevus, yang rupanya tidak ada. Hanya ada di gambar petanya saja. Nah, mereka kemudian meminta divination lagi kepada klien untuk mencari tahu apakah mereka bisa mendapatkan uang mereka kembali, dan hasil astrolab divinationnya si klien itu mengatakan bahwa kalau mereka serakah atau kayak terlalu terburu-buru gitu ya, hasilnya itu akan buruk dan makin memperburuk kondisi mereka. Tapi kalau mereka sabar menunggu, itu akan ada sesuatu yang terjadi nantinya, kata klien. Mereka lalu meminta mendefine lokasi Lanevus, tapi klien mengatakan tidak bisa kecuali ada sebuah info yang sangat akurat, yang sangat terkait dengan Lanevus, atau ada sesuatu milik Lanevus yang sangat berhubungan erat dengan dia. Nah, itu baru bisa. Setelah itu Madam Christina memberikan uang 1 soli lalu berterima kasih dan pergi dari situ meninggalkan Mr. Glasses dengan si klien. Nah, di sini Mr. Glasses pun menceritakan kalau Lanevus itu membawa kabur uang sekitar 10.000 pounds, di mana Glasses menginvest 50 pounds dan Christina tadi menginvest 150 pounds, yang untuk mereka itu adalah jumlah uang yang cukup banyak. Tapi mereka katanya sudah lapor polisi dan ada imbalan juga untuk orang yang memberikan petunjuk, itu akan mendapatkan 10 pounds, sedangkan yang bisa menangkap si Lanevus itu akan mendapatkan 150 pounds. Disinilah jiwa-jiwa Tuan Crabnya si klien itu menjadi bergejolak dan sangat tertarik gitu ya dengan hadiah 150 pounds tersebut. Nah, singkatnya setelah itu klien mendapatkan 2 pelanggan lagi, satu mendefine tentang anak berusia 1 tahun dan satu lagi mendefine barang yang hilang, yang lagi-lagi hasilnya itu sangat positif. Di titik si pelanggan ini kaget dengan keahlian si klien tersebut. Lalu tak lama setelah itu, Madam Christina tadi kembali lagi membawa seorang wanita yang sedang hamil bernama Megos, yang mungkin harus kalian ingat-ingat karena Megos ini akan menjadi salah satu karakter kunci mungkin ya di ending volume 1 nanti. Nah, intinya Madam Christina ini menceritakan kalau Megos itu adalah keponakannya sendiri dan sedang mengandung anaknya si Lanevus. Jadi rupanya Lanevus itu adalah lope-lopenya si Megos yang kemudian dia tinggal kabur. Untungnya keluarga mereka itu tidak menyalahkan si Megos. Toh juga yang mengenalkan Lanevus kepada Megos itu adalah Madam Christina sendiri. Cuman Christina tuh membawa Megos ke situ untuk coba didefine sama si klien. Apakah bisa
yang mana tentunya klien mengatakan tidak bisa karena Magus ini kurang terkait lah dengan Silanevus, kecuali kalau anak yang dikandung itu sudah lahir baru bisa didefine karena itu adalah darah dagingnya Silanevus, yang mana lahirnya ini masih beberapa bulan lagi. Atau kalau barangnya itu harus yang benar-benar sudah lama dibawa oleh Lanevus kemana-mana gitu ya. Intinya harus sesuatu yang sangat berkaitan dengan si Lanevus tersebut. Nah, Christina lalu punya ide yang cukup tidak biasa atau mungkin cukup kejam juga ya. Dia menyarankan Magus itu untuk menggugur saja anaknya tersebut untuk di-define, dan apalagi itu juga anaknya seorang penipu gitu ya, yang mungkin nantinya akan dibully atau dipandang sebelah mata segala macam, yang tentu saja Magus itu tidak mau. Tapi yang menarik adalah gerak-gerik si Magus ini yang membuat klien mencurigai ada sesuatu yang aneh. Jadi Magus sempat mengatakan bahwa anaknya itu akan berbeda dengan Lanevus. Ia akan disukai oleh banyak orang, ia sering menceritakan perasaannya, sering menyanyikan lagu, dan sering bersiul kepada si Magus. Yang mana aneh gitu ya, kenapa bisa bayi di kandungan bisa nyanyi, bisa menceritakan sesuatu. Nah, kalian awalnya menduga apakah si Magus ini mungkin mentalnya sudah kena dan pikirannya ini sudah kebolak-balik, sudah stres akibat masalah tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada sesuatu yang lain yang terkait dengan kemistisan yang terjadi. Setelah itu Magus pergi dengan mengatakan mungkin bapaknya akan kembali lagi nanti. Nah, saking bingungnya si klien dari tadi, dikatakan ia tidak sempat mengaktifkan spirit visionnya kepada si Magus. Jadi keburu si Magus ini pergi. Kemudian Christina juga pamitan pergi untuk mencari barang milik Lanevus yang lain yang mungkin bisa didefine sama si klien. Nah, kemudian berpindah ke klien di Nighthawk yang mencoba menghafalkan wajah Lanevus yang sudah dipampang di koran karena kasus penipuan tersebut. Ia juga berbincang dengan Roseanne terkait kasusnya yang sepertinya akan diurus oleh Manderet Punisher karena perusahaan Lanevus itu berlokasi di selatan, yang mana gue asumsikan itu dekat dengan laut, jadi termasuk wilayah Stormchurch. Nah, setelah itu dia sapa-sapaan dengan Fry dan si Catron yang dikirim oleh Kapten Dunn saat itu ke Westborough untuk mengurus satu kasus. Selain itu, klien berkegiatan seperti biasa, dan kata Kapten Dunn, dia itu tidak akan mengirim klien ke sebuah misi sebelum dia menguasai teknik bela diri dari Mr. Gawain. Jadi kegiatannya itu cuma belajar dan latihan itu saja. Nah, kemudian skip ke hari Jumat, klien mendatangi detektif Henry lagi, yang tempo hari kalau kalian lupa, si klien itu mengkomisikan untuk menyelidiki dua hal. Yang pertama adalah seorang pria yang pernah klien lihat di black market yang ia duga merupakan seorang Sequence 9 spektator dari organisasi Psychology Alchemist, karena dia saat itu membeli bahan-bahan potion Sequence 9 spektator. Dan sebagai info doang, seingat gua, klien itu ketemu dengan pria ini cuma di underground market itu saja, belum pernah dua kali kalau nggak salah. Lalu alasan kenapa klien ingin menginvestigasi adalah ingin punya channelan. Siapa tahu dia tuh bisa punya koneksi dengan Psychology Alchemist atau dapat info pathway spectator atau info apa gitu ya yang cukup berharga. Dan hal yang kedua yang ia komisikan selain pria ini adalah untuk menyelidiki cerobong asap berwarna merah tua yang klien lihat ketika mendefine alasan dibalik semua kebetulan dan keribetan yang klien alami selama ini. Nah, detektif Henry katanya sudah berhasil menyelidiki kasus pertama, yaitu si pria yang bernama Dexter Guderian, yang merupakan seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa bernama Green Hill Mental Asylum. Sedangkan untuk cerobong asap berwarna merah, mereka masih belum mendapatkan hasil yang layak untuk dipresentasikan, sehingga katanya butuh petunjuk lebih banyak. Nah, keesokan harinya, pada hari Sabtu pagi, klien itu memutuskan untuk mendekati Dr. Dexter ini secara langsung. Meskipun dia merupakan seorang spektator yang harusnya punya skill observasi yang cukup tinggi gitu ya. Karena toh klien itu tidak ada niatan yang buruk kepada Dexter, hanya ingin menjalin sebuah koneksi. Datanglah klien ke Green Hill Mental Asylum, ketemu sama Dr. Dexter ini. Klien mengenalkan diri sebagai seorang inspektur dari departemen khusus alias Nighthawk dan memanggil Dexter ini sebagai Mr. Spectator. Artinya klien langsung mengenalkan diri sebagai Beyonder dan menganggap lawan bicaranya itu sebagai seorang Beyonder juga. Nah, pada awalnya Pak Dexter ini tidak mengaku dan cari-cari alasan dan mencoba menyelewengkan pembicaraan mereka. Mr. Spectator itu maksudnya apa ya, Pak? Saya nggak ngerti dan sebagainya, kata si Dexter. Tapi klien terus menekan, memojokkan, dan menjelaskan kalau dia itu sudah mengawasi Dexter dari black market, di mana dia sedang mencari bahan-bahan potion Sequence 9 Spectator, sehingga akhirnya Dexter itu mau nggak mau mengakui bahwa dia merupakan seorang Beyonder. Klien juga akhirnya bisa menjebak Dexter ini untuk secara tidak langsung mengakui kalau dia terkait dengan organisasi Psychology Alchemist. Dari awalnya, klien itu baik-baik menjelaskan
niatnya itu baik kalau dia tidak menganggap Beyonder yang selain dari organisasi ortodoks itu adalah seorang kriminal. Jadi kalau Pak Dexter ini tidak terkait dengan organisasi ortodoks, itu nggak harus jadi kriminal gitu ya. Nggak masalah harusnya, asalkan Anda ini patuh hukum dan tidak menyebabkan masalah, tidak menyebabkan bahaya kepada orang lain. Nah, dari situ Dexter mengatakan kalau pemikiran kalian itu tidak seperti kebanyakan anggota Nighthawk atau Mercenary Hive Mind atau Mandated Punisher. Disebut semua sama dia. Sehingga akibat pernyataannya ini, kalian pun punya sebuah peluru gitu ya untuk kemudian menyerang lagi dengan mengatakan, "Loh, kok Anda banyak tahu tentang itu semua? Apakah Anda ini sudah lama menjadi Beyonder atau terkait dengan salah satu organisasi Beyonder? Apakah Anda terkait dengan Psychology Alchemist?" gitu ya. Dan intinya Dexter mau gak mau harus mengakui bahwa betul dia itu terkait dengan organisasi Psychology Alchemist. Nah, percakapan yang cukup panjang ini secara singkat, kalau bahasa kasarnya itu, di sini klien ingin menggunakan Dexter, memanfaatkan si Dexter ini sebagai mata-mata di dalam Psychology Alchemist, tapi untuk alasan yang baik. Jadi dari sini, Dexter itu bisa menjalani kegiatan seperti biasa, gak perlu takut dipermasalahkan oleh organisasi ortodoks, termasuk Nighthawk, asalkan dia mau kerjasama untuk memberikan info-info kepada si klien. Misalnya dia sendiri merasa ada yang aneh di tubuhnya sendiri, atau mungkin ada yang mau hilang kendali gitu ya di dalam organisasi Psychology Alchemist, atau ada yang merencanakan konspirasi sesuatu berbahaya atau info penting yang lainnya lah, yang pokoknya info ini bisa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu harus laporkan kepada si klien. Nah, awalnya si Dexter ini merasa kok dia ini kayak mengkhianati organisasinya sendiri gitu ya, tapi pada akhirnya dia juga setuju untuk bekerja sama dengan si klien karena sepertinya niatnya ini juga baik. Nah, klien lalu menanyakan dari mana Dexter berkontak dengan Psychology Alchemist, menjalin hubungan dengan Psychology Alchemist, yang katanya ada salah satu pasiennya yang bernama Hood Eugene yang punya skill observasi yang gila katanya. Sayangnya tidak dijelaskan secara detail seterusnya itu bagaimana. Intinya berkaitan dengan si Hood Eugene ini, gitu doang. Dan hanya dijelaskan kalau klien itu sempat berbincang cukup lama dengan Dr. Dexter sebelum kemudian pergi ke Nighthawk untuk melaporkan kepada Kapten Dunn. Nah, setelah dilaporkan kepada Kapten tentang si Dexter yang bersedia untuk kerjasama dan bisa berperan sebagai informan di dalam Psychology Alchemist, Kapten Dunn ini menyetujui dan akan membuatkan sesuatu sebagai identifikasi untuk si Dexter yang bisa digunakan sebagai identitas gitulah ya, kalau dia memang sudah dikenali atau memang sudah terkait dengan Nighthawk, terdaftar dengan Nighthawk. Lalu selain itu, klien ini juga lah yang bertugas untuk kontakkan dengan Dr. Dexter, menjaga kontak dengan Dexter tanpa boleh diketahui oleh siapapun, bahkan anggota Nighthawk yang lain. Jadi yang tahu tentang Dr. Dexter ini hanyalah si klien dan Kapten Dunn saja. Nah, plot kemudian skip 2 mingguan kemudian, di mana dalam 2 minggu terakhir ini kehidupan klien itu sangat stabil dengan kegiatan seperti biasa, cuma belajar dan latihan, lalu divination club dan seterusnya seperti biasa. Dia sudah mengadakan 3 pertemuan Terror Club, namun dalam 3 pertemuan ini tidak ada diary Emperor Rossell yang diberikan oleh Audrey dan Elger, dimana Elger hanya menceritakan kalau dia itu baru saja mendarat, jadi dia baru bisa mencari diary Emperor Rossell itu di situ. Lalu Audrey juga menceritakan bahwa dia kenal dengan 2 orang Beyonder dan masih menjalin hubungan dengan mereka, dimana Audrey sendiri merasa mereka ini cukup cocok untuk join Terror Club. Yang mana sepertinya yang dimaksud ini adalah Force Wall, si wanita yang ada di Pathway Apprentice, dan temennya kemarin yang bernama Sayo Dereka, yang mungkin sampai sini sudah dibebaskan oleh Audrey dan Viscount Glenn. Nah, tapi klien hanya mengatakan untuk setuju mengawasi mereka terlebih dahulu, bukan menerima mereka, karena dia sendiri sebenarnya masih bingung untuk menerima atau tidak. Karena keduanya ini punya identitas yang oke, gak neko-neko, dan bukan tipe yang suka membocorkan rahasia. Lalu sepertinya punya koneksi informasi yang berbeda pula dengan si Audrey. Jadi mereka bisa mendapatkan informasi dari sumber yang berbeda pula dan memperbanyak sumber informasi yang bisa diterima oleh Terror Club. Tapi sayangnya mereka berdua itu hanya ada di sequence 9 saja, jadi masih perlu dipertimbangkan oleh si klien. Dan seperti biasa dalam penjelasannya, Audrey itu tidak sekalipun menyebutkan nama karena menjaga rahasia dari The Hangman Elger. Takutnya Mr. Hangman ini tahu identitasnya sendiri, si Audrey, atau kedua orang yang dimaksud tersebut. Karena perlu diingat ya, sampai sini tuh mereka bertiga tidak ada satupun yang tahu tentang identitas masing-masing. Gak ada yang memakai nama pribadi, semuanya memakai kode nama mereka masing-masing, Mr. Hangman, Miss Justice, dan Mr. Full. Kemudian fisik mereka juga dikaburkan oleh Greyfolk ketika mereka melakukan pertemuan tersebut. Jadi bahkan klien sendiri pun itu juga nggak tahu tentang nama mereka, kecuali mungkin penampilan mereka, karena klien itu bisa mengawasi dengan kekuatan Greyfolk. Tapi hanya itu saja, dan dia masih belum tahu
identitas sebenarnya dari masing-masing anggotanya tersebut. Jadi hanya itu yang dijelaskan dari pertemuan Terror Club beberapa minggu terakhir tersebut. Nah, selain itu, kalian merasa bahwa si Audrey ini sudah hampir mendigest potion spektatornya. Jadi kalian mulai buru-buru untuk mendapatkan resep potion sequence 8 telepatis dari Dexter atau Psychology Alchemist untuk bisa ditransaksikan kepada Audrey nantinya dan bisa menjadi duit gitu ya. Tapi kan dia ini nggak bisa maksa atau nggak bisa buru-buru dengan si Dexter. Jadi selama 2 mingguan terakhir itu mereka cuma komunikasi membahas kondisi si Dexter atau info-info receh saja terkait Psychology Alchemist. Lalu klien sendiri juga hampir mendigest potion sear-nya, sudah di ujung sekali katanya. Jadi dia mulai bingung bagaimana caranya mencari bahan-bahan dari potion sequence 8 clown. Dia sempat kepikiran untuk mengajukan naik sequence saja ke Nighthawk seperti yang dilakukan oleh Madame Deli, yang mana Madame Deli itu dalam jangka waktu setahun dia mengajukan naik sequence dan kemudian setelah melalui tes dia diterima dan naik sequence. Tapi masalahnya klien itu nggak mau menjadi mencolok di dalam Nighthawk atau Church of Evernight karena dia akan terlihat jauh lebih berbakat daripada Madame Deli, melebihi Madame Deli, karena si klien ini baru sebulan 2 bulan saja sejak dia meminum potion sequence 9 sear. Padahal Madame Deli itu perlu 1 tahun untuk mengajukan naik sequence. Nah kemudian masalah Aurora Order kemarin, informan yang ada di dalam kepolisian itu sudah ditangkap, tapi mereka masih belum mengetahui siapa Mr. Z yang ada di surat Sirius Arapis tempo hari. Kemudian detektif Henry juga memberikan beberapa list rumah dengan cerobong asap berwarna merah tua. Tapi kalian merasa tidak ada yang aneh dari rumah-rumah tersebut atau yang sekiranya berhubungan dengan kemistisan itu tidak ada. Jadi masih perlu investigasi lebih lanjut. Nah singkat cerita pada suatu hari setelah kalian selesai latihan dengan Mr. Gawain, ia kemudian dihampiri oleh Leonard karena rupanya kalian itu ditugaskan dalam sebuah misi bersama dengan Leonard dan Fry. Nah misi mereka ini adalah terkait dengan sebuah fenomena yang cukup aneh, di mana pada 2 minggu terakhir itu kematian di Tingen melonjak berkali-kali lipat dari biasanya. Meskipun ketika diperiksa, setiap kasus kematian ini tuh kayak normal gitu ya. Ada yang karena sakit, ada yang memang karena kriminal, tapi masih terbilang cukup wajar. Cuman karena tiba-tiba kasusnya melonjak tinggi jumlah kasusnya, mereka mencium ada sesuatu yang tidak beres. Nah di sini ada sini yang cukup menarik yang mengkode-kode kita bahwa Leonard itu punya sesuatu yang spesial, seperti yang dia katakan selama ini bahwa dia merupakan orang yang spesial sama seperti si Klein. Dimana awalnya Klein yang bingung karena tidak menemukan suatu poin yang sama dalam setiap kasus kematian ini. Ia mengatakan menjadi susah untuk menyebut semuanya ini terhubung dengan suatu yang mistis karena tidak ada kesamaan apapun, kayak semuanya tuh kematian yang normal saja. Padahal dalam teorinya, jika memang ini melibatkan sesuatu yang mistis, yang biasanya itu adalah ritual melibatkan evil god gitu ya, itu harusnya ritualnya perlu syarat atau cara yang spesial. Jadi kalau ada yang melakukan ritual kepada evil god dan hampir semua kasus ini terhubung dengan ritual ini, harusnya ada satu kesamaan yang spesifik karena syarat-syarat tersebut harus dipenuhi gitu ya. Itu kata si Klein. Nah lalu Leonard menjelaskan bahwa belum tentu karena ada juga evil god yang cukup gampangan. Jadi nggak perlu sesuatu yang spesial, nggak perlu syarat yang aneh-aneh. Si doi itu tetap berulah tanpa ada sebuah pola. Asal si evil god-nya ini tertarik, itu akan terjadi, kata si Leonard. Nah intinya kalian kemudian menanyakan kenapa si Leonard ini kok kayak orang yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Padahal dia tuh join Nighthawk baru 4 tahun dan kasus yang ditangani pun juga nggak sebanyak atau sekompleks itu sampai dia bisa mengetahui karakteristik dari evil god yang tidak biasa seperti itu. Tapi Leonard kemudian menjawab itu karena kalian masih noob. Nah di sini sebenarnya mengkode-kode bahwa sebenarnya memang Leonard itu punya sesosok backingan yang tidak diketahui. Di sini memang tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi harusnya kita bisa menyimpulkan dari informasi yang diberikan selama ini. Dari awalnya Leonard mengatakan dia termasuk orang yang spesial, lalu dia yang sering ngomong sendiri seperti ke suatu sosok, dan kali ini dia dipotret sebagai orang yang terlihat sepuh, padahal dia baru menjadi Nighthawk selama 4 tahun. Itu semua karena dia punya backingan seorang sosok yang sepuh yang bisa dia ajak komunikasi. Nah gue nggak tahu apakah ini termasuk spoiler atau gue cuma membantu untuk menganalisa gitu ya, karena harusnya kalau kalian pinter dan jeli itu kalian bisa menyimpulkan hal ini. Tapi bukan gua dulu juga nggak bisa untuk menyimpulkan. Tapi karena gua sudah tamat dan sudah tahu tentunya tentang hal ini, jadi gua bisa menjelaskan kalau Leonard itu punya backingan sosok yang sepuh. Nah di sini kemudian ada sesuatu yang menarik juga tentang Kapten Dun dan penyakit
hilang ingatannya. Bukan hilang ingatan sih, tapi gampang lupa. Jadi menurut si Leonard, Kapten Dun itu memang lupaan. Dia sering melupakan sesuatu dan mereka harus terbiasa dengan hal tersebut. Karena gampang lupa ini bukan karena dia yang sudah tua, tapi karena karakteristik seorang Sequence 7 Nightmare. Karena mereka susah membedakan dunia nyata dan dunia mimpi. Jadi mereka perlu mengingat mana yang nyata dan mana yang mimpi. Dan sebenarnya ada banyak scene yang gak gua masukkan terkait Kapten Dun yang lupaan ini. Biasanya itu setelah membahas sesuatu. Misalnya ada si Kapten Dun dan si Klein, mereka membahas sesuatu. Dan ketika si Klein mau pergi, dia itu dipanggil lagi sama si Kapten. Karena katanya ada yang lupa. Lalu setelah menjelaskan hal tersebut, kemudian Klein mau pergi lagi, Klein dipanggil lagi karena ada yang lupa lagi dan ini terjadi secara terus menerus. Intinya scene seperti ini tuh sering terjadi dan sepertinya jarang gua masukkan ya karena ngulang-ngulang terus. Dan di sini dijelaskan itu adalah karakteristik dari seorang Sequence 7 Nightmare. Anyway, kemudian mereka pun pergi ke jalan Iron Cross bagian bawah, dimana ini adalah lingkungan dekat kos-kosannya si Klein yang dulu. Jadi ini tempat masyarakat yang miskin gitu ya, untuk menginvestigasi kasus Nyonya Lawis. Mereka kemudian ketemuan sama Mountbatten yang mendampingi mereka ke rumahnya keluarga Lawis. Dimana Mountbatten ini kalau kalian ingat itu pernah muncul dulu ketika kalian diinterogasi oleh Nighthawk, karena memang polisi yang patroli di dekat situ, di daerah situ. Jadi seharusnya dia itu kenal dengan si Klein, tapi di sini rupanya dia tidak mengenali Klein karena penampilan Klein yang jauh berubah. Jadi dia juga menjadi sangat sopan kepada Klein. Dan sebaliknya, dia tetap aja menjadi sok-sokan kepada orang di situ. Dalam kasus ini adalah Bapak Lawis. Sama seperti si Klein dulu yang dibentak-bentak sama si Mountbatten. Karena dia sok ngebos gitu ya. Nah singkatnya, selain menjelaskan seberapa miskin keadaan Bapak Lawis ini, yang akan gua skip, intinya miskin gitu ya. Selain itu mereka kemudian tanya-tanya tentang kematian Nyonya Lawis atau istrinya yang terbilang mendadak. Yang kalau dari gejalanya itu adalah kena serangan jantung. Mereka lalu menyuruh orang-orang di situ keluar selagi mereka menginvestigasi tubuh Nyonya Lawis. Dan dari pemeriksaan si Fry sebagai corpse collector, katanya Nyonya Lawis itu memang kena serangan jantung secara alami, secara natural. Sedangkan dari hasil divinasinya si Klein, katanya kasus ini terhubung dengan kemistisan. Jadi ada dua hasil yang berbeda. Lalu setelah melakukan mediumship dan dream divination, Klein melihat scene di mana Nyonya Lawis memang sudah sakit sejak lama. Tapi pada satu hari sebelum dia tewas, punggungnya ini sempat ditepuk oleh seorang wanita sebelum kemudian meninggal. Hanya itu scene yang dia dapat dari dream divination. Sehingga mereka belum bisa menarik kesimpulan dan kemudian pergi ke tempat lain sambil memberikan sedikit uang untuk biaya pemakaman Nyonya Lawis. Yang itu pun Pak Lawis ini gak punya dan harus nabung terlebih dahulu. Nah mereka pun pindah tempat ke sebuah workhouse, yang mana sepemahaman gua workhouse itu kayak sebuah tempat untuk orang-orang tidak mampu bisa tinggal di situ atas ganti melakukan pekerjaan kasar kayak memecah batu atau apa ya, mungkin bikin sesuatu gitu ya, untuk dikasih makan juga di situ mungkin. Intinya di workhouse ini seseorang bernama Salus itu tewas karena terbakar ketika dia berniat untuk membakar workhouse tersebut. Setelah ketemu sama manajemen di situ, katanya berdasarkan orang yang tidur di sebelah Salus itu pernah mengatakan kalimat "Lord telah meninggalkanku, dunia terlalu kotor" dan sebagainya. Pokoknya dia cukup tantrum semi-semi agak-agak miring gitulah. Lalu setelah menanyakan ke beberapa orang, Salus itu sepertinya memang dari dulu punya tendensi membuat kekacauan. Jadi kayaknya tantrumnya ini nggak ada hubungannya dengan kemistisan. Apalagi ditambah dia itu katanya barusan bangkrut, sehingga akan wajar saja jika dia itu tiba-tiba tantrum dan membuat kekacauan. Tapi lagi-lagi hasil divination Klein saat itu mengatakan adanya hubungan dengan kemistisan dalam kasusnya si Salus ini. Jadi kedua kasus ini seakan natural, yang satu meninggal karena serangan jantung dan yang satu memang orangnya tantruman gitu ya. Tapi hasil divination Klein itu berhubungan dengan kemistisan. Dan di tengah investigasi, Leonard memberikan kode kepada Klein untuk berbincang berdua saja secara private. Kemudian dia memberikan sebuah asumsi bahwa sepertinya kematian mereka itu memang natural, dan kalaupun tidak ada kaitannya dengan kemistisan, mereka ini sepertinya pada akhirnya akan tewas juga. Pertama, Nyonya Lawis itu memang sudah lama sakit, jadi memang tidak heran kalau kemudian dia tewas. Sedangkan Salus itu bangkrut, depresi, dan tendensi membuat kekacauan. Jadi pada akhirnya juga mungkin akan bakar-bakar sesuatu juga, meskipun bukan di workhouse tersebut. Nah namun, Leonard mengatakan bahwa bisa jadi life force mereka itu telah dicuri oleh sesuatu, sehingga hidup mereka pun memendek dan tewasnya itu menjadi jauh lebih cepat, dimana life force itu merupakan salah satu hal yang penting jika mau mensummon evil god atau melakukan sebuah kutukan skala besar.
kata dia. Intinya mereka memang tewas secara natural, tapi tewasnya ini dipercepat karena life force mereka telah dicuri. Nah, meskipun ini juga merupakan salah satu kemungkinan, tapi klien itu menatap Leonard dengan kecurigaan, kemudian menanyakan, kok lu lagi-lagi seperti sangat yakin, padahal kita itu masih menyelidiki 2 kasus saja, gitu ya. Nah, Leonard pun akhirnya buka-bukaan bahwa dia itu memang spesial. Intinya dia ingin mengatakan karena kespesialan ini dia yakin dengan teorinya tersebut. Gitulah. Yang gue asumsikan Leonard dikasih tahu sama si sosok backingannya yang gue jelaskan tadi. Leonard menjelaskan dia mengetahui kalau klien itu juga spesial, punya satu rahasia yang tidak bisa diungkap, dan dia sendiri juga sama. Kita nggak perlu harus tahu masing-masing rahasianya apa. Yang pasti perilakumu tidak membahayakan, tidak buruk. Gue akan tetap menganggapmu sebagai rekan. Kita hidup di dunia yang magical, bro. Ada banyak hal-hal yang tidak diketahui, banyak hal yang spesial. Pasti bukan hanya gue dan lu saja yang spesial. Ada banyak orang lain yang punya kespesialan seperti kita, kata Leonard. Intinya dia ingin mengatakan, udah lu percaya aja sama gue, gitulah ya. Dia cukup yakin banyaknya kasus kematian ini memang adalah natural, seperti mereka akan tewas dalam 3 bulan ke depan, tapi karena life force mereka diambil sehingga semuanya tewas dalam 2 minggu terakhir, alias kehidupan mereka menjadi menyusut, dan life force ini digunakan untuk mensummon evil god atau melakukan serangan skala besar. Kalian lalu menanyakan di mana tempat ini, atau biasanya itu sebuah altar yang digunakan sebagai tempat ritualnya, yang diduga juga menjadi tempat dikumpulkannya life force tersebut. Leonard lalu menyuruh kalian mendefine dan memberikan deskripsi situasi yang sepertinya terjadi. Bayangkan ada altar ritual selebar 10 meter radius, ada barrier spiritual dengan aura-aura kematian, suhunya lebih rendah beberapa derajat dibandingkan sekitarnya, dan tidak ada makhluk hidup dalam radius tersebut kecuali si pelakunya saja, kata si Leonard. Nah, meskipun kalian di sini masih saja ada perasaan kenapa si Leonard ini tahu banyak tentang begituan gitu ya, tapi dia tetap mengikuti saran dari Leonard untuk mendefine. Singkatnya, setelah mengumpulkan beberapa bahan dan persyaratan, mereka mengajak Fry ke rumahnya si klien untuk klien itu mendefine di tempat yang tenang. Tapi Leonard masih belum menjelaskan kepada Fry apa yang akan mereka lakukan. Klien pun masuk ke kamarnya sendirian dan mendefine posisi altar yang dideskripsikan oleh Leonard. Awalnya ia ingin menggunakan dimensi Grey Fog, tapi dia memutuskan untuk tidak dulu. Nanti kalau nggak ada hasil baru menggunakan dimensi Grey Fog. Untungnya dream divination-nya si klien ini membuahkan hasil, di mana dia melihat bangunan 2 lantai berwarna biru keabu-abuan, tanah di sekitar bangunan ini coklat gelap, tidak ditumbuhi apapun, dan ada taman kecil yang nampak ditutupi bayangan. Lalu di dekatnya itu ada sebuah sungai. Nah, setelah menjelaskan hasilnya ini, mereka nggak tahu lokasi tepatnya ini ada di mana, karena ada banyak sungai di Tingen. Leonard lalu lagi-lagi sangat pintar memberikan hipotesa bahwa seorang kriminal itu pasti menarget orang yang jauh dari lokasinya dulu, kemudian lama-kelamaan setelah kehabisan target, ia menarget lokasi yang lebih dekat, dan seterusnya. Jadi tinggal di track aja lonjakan kematian ini awalnya dari daerah mana dulu, terus merambat ke daerah mana gitu ya, dan ikuti aja arahnya tersebut. Singkat cerita, mereka menyimpulkan sekitar Westboro atau daerah barat. Mereka pun muter-muter naik kereta kuda, mencoba mencari dari ciri-ciri yang dijelaskan oleh klien, dan akhirnya ketemu sebuah rumah berwarna biru keabu-abuan. Leonard pun menyuruh klien pergi ke Nighthawk untuk memanggil Kapten Dunn selagi mereka mengawasi di situ. Nah, sesampainya di Nighthawk, klien pun menjelaskan semuanya kepada kapten dari hipotesa Leonard dan divination yang dia lakukan. Hanya saja klien tidak menjelaskan tentang kespesialan si Leonard yang pengetahuannya itu seperti sosok yang sepuh gitu ya, dan mereka berdua pun balik lagi ke lokasi. Nah, di sini klien tidak diperbolehkan ikut masuk karena role dia itu cuma support saja dan masih terlalu noob. Jadi klien hanya melihat ketiga rekannya ini masuk ke bangunan tersebut. Nah, di sisi lain, di saat yang sama di dalam bangunan tersebut ada seorang wanita bernama Tracy yang sedang duduk dengan sebuah cermin di sampingnya. Tak lama setelah itu ia terkejut lalu berdiri ke jendela melihat keluar, sepertinya menyadari kedatangan Nighthawk sebelumnya. Tracy pun memakai sebuah jubah dan menjadikan dirinya ngeblur menjadi seorang assassin. Ia kemudian menaburkan sebuah bubuk di sekitarnya, lalu setelah membaca sebuah incantation, tubuhnya ini menjadi transparan. Setelah itu Tracy berjalan ke jendela, melihat ke bawah dan ada corpse collector Fry mulai melompati pagar ingin masuk ke daerah rumah tersebut. Tracy pun melompat turun dengan pelan karena tubuhnya yang sangat ringan dan tubuhnya masih transparan. Lalu tiba-tiba muncul sebuah pisau di tangannya yang dilumuri sesuatu berwarna hitam, yang kemudian ia tusukkan kepada si Fry. Nah, namun tanpa diduga, scene ini kemudian pecah
dan Tracy pun menyadari bahwa dia masih ada di jendela sedang melihat ke bawah. Cuman bedanya kali ini bukan hanya ada si Fry, melainkan ada juga si Leonard yang sudah membidik pistol ke arahnya, dan Dunsmith di sampingnya yang memegang kepalanya. Rupanya dari tadi dia sudah terkena pengaruh mimpinya Dunsmith. Nah, tembakan dari Leonard mengenai Tracy yang tubuhnya kemudian berubah menjadi pecahan kaca karena dia menggunakan skill substitusi. Tracy pun pergi turun ke lantai 1 di mana lokasi altar ritualnya berada, dan ada banyak sekali spirit lalu lalang di situ atau roh. Altarnya itu adalah sebuah meja bundar dengan 3 lilin yang apinya berwarna kuning kehijauan. Di tengahnya ada sebuah figurin atau patung god perempuan berukuran 30 cm. Patung ini mempotret sesosok wanita yang sangat cantik, rambutnya panjang sampai ke kaki dan helainya ini besar-besar, seperti model rambut gimbal gitu ya. Cuman di ujung setiap helainya ini ada satu mata masing-masing, ada yang melek, ada yang tidak. Di sekeliling si patung ada juga boneka-boneka dengan nama masing-masing. Contohnya adalah Joyce Meyer, yang kalau kalian lupa adalah tunangannya si Anna yang selamat dari tragedi kapal Alfalfa yang didalangi oleh si instigator Trish. Tracy pun kemudian membungkuk ke arah patung god wanita di tengah tadi, lalu mengucapkan sebuah incantation lagi, setelah itu memadamkan lilinnya dan mengambil patung tersebut. Nah, kemudian ada angin dengan hawa-hawa kematian dingin yang mengerikan berhembus sangat kencang sampai menggetarkan jendela di situ dan pecah. Di sisi lain, Fry yang sudah ada di bagian belakang rumah sendirian tidak berani masuk langsung ke lantai 1 yang merupakan lokasi altarnya karena memang cukup merinding. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang memegang kakinya yang tidak bisa dilihat sosoknya ini. Kemudian dari lokasi yang dipegang ini, dari kaki ini, hawa dingin merambat naik dengan cepat. Untungnya Fry langsung menembakkan demon hunting bullet ke lokasi yang diperkirakan ada makhluk di bawah situ dan kakinya pun bebas kembali. Di lain sisi, Dunsmith mencoba memanjat langsung ke lantai 2 tanpa melewati altar di lantai 1. Ketika memanjat jendela yang terbuka tadi, ia terkena efek hawa dingin yang tiba-tiba datang sebelumnya. Kemudian gorden jendela di situ juga kemudian hidup dan melilit Dunsmith sampai hampir sesak nafas. Yang untungnya bisa dia robek salah satu gordennya, kan ada 2 ya, satu kiri satu kanan. Kemudian ia lempar ke bawah, kemudian gorden satunya ia tembak sehingga mengeluarkan darah dan akhirnya tidak bergerak. Nah, si Leonard yang sedang berpuisi juga terhembus hawa-hawa kematian ini sehingga membuatnya menggigil dan sulit meneruskan puisinya tersebut. Di tengah tubuh yang agak kaku ini pun ia tiba-tiba diserang oleh sulur-sulur tumbuhan dari taman yang melilit, dan ada juga sebuah mawar yang melukainya dan membuatnya berdarah. Seperti si Fry tadi, Leonard juga menggunakan demon hunting bullet untuk menembak segala gangguan tersebut lalu mendekat ke jendela lantai 1. Di saat yang sama, Tracy memanfaatkan kekacauan tersebut untuk kembali menghilang dan berhasil melewati ketiga Nighthawk ini dengan spirit vision mereka. Ia lalu menciptakan angin dingin lagi yang kali ini menerbangkan si mawar ke tangannya yang tadi menyerang Leonard dan ada darahnya si Leonard, sebelum kemudian Tracy kabur ke sungai Tusok di dekat situ. Nah, si Leonard ketika sedang berjalan, ia kemudian berhenti karena menyadari sesuatu, atau lebih tepatnya ia seperti dikasih tahu oleh sosok backingannya yang membuatnya sangat-sangat panik. Ia pun memeriksa luka yang tadi diakibatkan oleh mawar yang mana sekarang sudah menutup tapi masih ada bekas berwarna merah. Ia lalu mencabut salah satu kukunya, kemudian menggunakan kuku tersebut untuk merobek lukanya lagi sehingga kuku ini ada darahnya sendiri. Dan kemudian sambil mengucapkan sesuatu, Leonard mencabut sehelai rambutnya dan melilit kuku ini dengan rambut tersebut. Di saat yang sama, di sisi lain, Tracy yang memegang mawar tadi kemudian merapal sesuatu dan sebuah bola api hitam muncul di tangannya yang kemudian membakar mawar tersebut. Dan di sisi lain lagi, Leonard lalu melempar kukunya ke tanah yang kemudian langsung terbakar dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, sedikit penjelasan di sini. Artinya, di sini Tracy berusaha membunuh Leonard dengan media darahnya tersebut yang ada di si mawar. Untungnya, Leonard tiba-tiba menyadari hal tersebut karena mungkin diperingatkan oleh backingannya, sosok sepuh yang bisa berkomunikasi dengan dia. Leonard setelah itu masuk ke lantai 1, mendapati sudah ada Dunsmith dan Fry yang sedang menghancurkan altar di situ, dan mereka menyimpulkan si pelaku wanita ini cukup kuat, sepertinya ada di sequence 7. Dan BTW, Kapten Dun sudah mengetahui kalau pelakunya wanita ketika menyusupi mimpinya tadi. Mereka tidak mengejar si Tracy lagi karena tujuan mereka adalah menghentikan ritual yang sedang berjalan, sehingga mereka memberikan sinyal kepada Klein untuk menghampiri mereka di situ.
Oke, di sisi lain, setelah mendefine bahwa sinyal dari Leonard ini memang asli, kalian bergegas masuk ke bangunan tersebut dengan perasaan yang deg-degan tentunya karena hawa dingin di situ dan tumbuhan-tumbuhan yang tadi bisa hidup. Lalu setelah masuk ke lokasi altar, Leonard pun berpuisi untuk meredakan kepanikan si klien ini. Nah, Kapten Dun menjelaskan bahwa altar ini akan digunakan untuk mengaktifkan curse atau kutukan skala besar yang untungnya berhasil mereka gagalkan. Kapten juga menunjukkan salah satu boneka dengan nama Joyce Meyer, yang mana adalah tunangannya si Anna dan salah satu orang yang selamat dari tragedi Alfalfa yang didalangi oleh instigator Trish. Nah, mereka pun punya dugaan apakah ritual kutukan ini juga didalangi oleh Trish yang ingin membalas dendam kepada penumpang Alfalfa, karena kan salah satunya itu cepu gitu ya, atau ada yang melaporkan bahwa dia adalah dalang di balik tragedi Alfalfa, tapi mungkin dia sendiri tidak tahu spesifiknya itu siapa yang melaporkan. Makanya dia ingin membuat kutukan skala besar untuk menarget semua penumpang Alfalfa. Makanya ada nama Joyce Meyer di situ. Nah, namun karena Kapten Dun sudah tahu bahwa pelakunya adalah wanita, artinya pelakunya ini bukan Trish, karena Trish kan laki-laki gitu ya. Tapi kemungkinan tujuan serangan skala besar itu memang untuk penumpang Alfalfa. Hanya saja yang melakukan ini bukan Trish. Mungkin ada seseorang yang dikirim dari Theosophy Order, yang mana organisasinya si Trish, untuk membantu si Trish tersebut. Nah, masalah Trish ini setelah ini akan dibahas lagi. Tapi Kapten Dun kemudian menyuruh kalian melakukan ritual untuk menenangkan spirit di situ atau roh di situ dan mencoba mendapatkan info seperti yang dilakukan oleh Madame Deli ketika kasus di rumahnya si Welch. Nah, sayangnya kalian tidak mendapatkan info berharga dari spirit di lantai 1 sehingga mereka pun naik ke lantai 2. Di situ mereka menemukan kumpulan skincare dan sebuah cermin yang pecah yang rupanya masih bisa digunakan untuk divination. Kalian pun melakukan divination kepada Evernegades untuk meminta mengembalikan kondisi cermin seperti semula dalam durasi yang singkat, lalu menunjukkan wajah siapa-siapa saja yang pernah terlihat di cermin tersebut. Singkatnya, wajah Trish tadi pun terlihat dan kalian merasa si orang ini kok rasanya familiar. Kalian pun melakukan ritual stick magic untuk mensketsa si Trish ini dan mereka diskusikan bersama. Kalian lalu mengingat ia pernah ketemu sama si wanita ini di jalan Daffodils, dimana waktu itu Trish terlihat kesakitan. Lalu kedua ada di Black Market, dimana Trish melihat sebuah buku bernama Book of Witches. Leonard lagi-lagi memberikan pendapat yang membagongkan, yaitu sepertinya si Trish ini mirip dengan sosok Trish. Awalnya Kapten Dun menduga mungkin Trish adalah saudaranya si Trish yang sama-sama join Theosophy Order. Tapi Leonard memberikan asumsi lagi yang tidak biasa, yaitu bisa jadi si Trish ini adalah Trish itu sendiri. Karena hilangnya si Trish itu sangat tiba-tiba, tidak bisa dilacak. Bisa jadi itu karena dia berubah jadi wanita. Lalu ini menjelaskan juga kenapa di Demonesect atasan mereka itu adalah wanita semua, karena kemungkinan ada satu sequence yang merubah seseorang menjadi wanita. Dan BTW kenapa larinya tiba-tiba ke Demonesect adalah kalau kalian ingat Theosophy Order itu adalah organisasi di bawah Demonesect. Nah, intinya mungkin sebagai pembaca yang di spill sequence 7 Witch kemarin, ada beberapa dari kalian yang bisa menebak. Tapi kan Nighthawk ini tidak tahu info tentang sequence 7 Witch yang bisa merubah gender seseorang, kecuali mungkin si Leonard, karena lagi-lagi dari backingannya si sosok yang sepuh dan punya pengetahuan luas tadi. Mungkin dia juga lah yang memberitahu Leonard tentang teori sequence 7 Witch, atau bahkan mungkin dia sudah tahu si sosok ini gitu ya. Kalian setelah itu disuruh mendefine kemana Trish pergi. Sayangnya divinationnya ini gagal, ada suatu intervensi. Nah, Kapten lalu menyuruh Leonard pergi ke kantor polisi untuk meminta membereskan tempat tersebut. Lalu Kapten Dun juga sedikit mengetes si klien, atau lebih ke memberikan kesempatan untuk meningkatkan skill analisanya si klien gitu ya. Dengan Kapten menanyakan kepada klien, bayangkan jika klien yang menghandle kasus ritual si Trish tersebut dan anggotanya adalah mereka di situ, apa yang akan klien lakukan? Nah, klien menjawab, pertama dia akan mendefine apakah ritual kutukan tadi akan dilancarkan dalam waktu dekat. Kalau tidak, ia akan mengawasi terlebih dahulu. Ia lalu mengumpulkan polisi untuk mengelilingi bangunan tersebut dengan senjata yang lengkap, kalau bisa dengan meriam sekalian untuk membombardir bangunannya tersebut. Hal ini akan menghancurkan altarnya sekaligus menewaskan si Trish, atau kalau tidak, itu akan membuatnya panik kemudian kabur. Di mana kalian akan memasang juga anggota Nighthawk ke sekitar tempat sekiranya Trish ini akan kabur kemana, jadi lebih mudah untuk ditangkap. Nah, ketiga orang ini kemudian terkejut dengan ke out of the boxan strategi dari si klien, yang kata Kapten Dun sebenarnya adalah ide yang bagus, tapi ada beberapa celah. Pertama, mereka tidak tahu apakah menghancurkan altar ritualnya itu akan menyelesaikan masalah atau malah mengakibatkan sesuatu yang berbahaya. Lalu mereka juga tidak terbiasa melibatkan orang-orang biasa untuk terlibat di masalah Diander, termasuk para polisi yang kalian kumpulkan tersebut katanya. Tapi kalian dalam hati kayak,
Ya, tapi lebih seru kalau bom-boman. Oke, itu saja untuk video hari ini. Kita cukup diperlihatkan bagaimana Leonard merupakan seseorang yang spesial, yang bisa kita asumsikan bahwa dia punya backingan sosok yang OP di belakangnya dan bisa berkomunikasi dengan dia. Oke, waktunya masuk ke shower ya. Ada dari pendengar buat beli es teh. Terima kasih, berarti ini nggak ngopi ya, ngeteh. Kedua ada dari Overlord, lanjut terus bang. Terima kasih Bapak Heinz Olgoun. Siapa itu namanya? Kemudian ada dari Septian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Lalu ada dari Mamang Ganarki. Di negara atau kerajaan mana Klein dan Emperor Rossel tinggal? Ini apakah sebelum atau sesudah Trisekai? Kalau sebelum, dua-duanya dari Cina. Itulah kenapa Klein bisa membaca diary Emperor Rossel yang ditulis dengan bahasa Cina. Kalau sesudahnya, Klein tinggal di kerajaan Loen, sedangkan Emperor Rossel tinggal di Intis Empire. Yang kemudian setelah dia jadi pemimpin di situ diubah jadi Intis Republic, terus beberapa kali berubah jadi Empire lagi, dan sekarang kalau nggak salah jadi Republic. Apakah terdapat negara adidaya seperti AS di dunia LOTM? Seingat gue kalau di timeline sekarang itu nggak ada, mirip-mirip semua kekuatannya, makanya pada saling berebut mengkoloni benua selatan. Tapi kalau di epok keempat itu awalnya kalau nggak salah hanya ada 2 empire yang besar. Benua utara itu dikuasai Solomon Empire, sedangkan benua selatan ada Balam Empire. Terus Solomon pecah jadi Tudor Turunsoes United Empire, tapi lalu pecah lagi menjadi Tudor Dynasty sendiri dan Turunsoes Empire sendiri. Jadi awalnya si Tudor dan Turunsoes itu adalah sosok di bawah si Emperor Solomon, tapi kemudian pecah. Yang pokoknya ini nanti akan agak panjang karena melibatkan banyak sekali karakter, salah satunya adalah Mr. Azik yang rupanya adalah sosok yang gila keren. Dan terakhir ada dari Bocah Buff. Maaf cuma segini, maklum masih jadi honorer. Kalau bisa tiap akhir video dikasih tahu yang dibahas sampai chapter berapa. Tetap semangat. Terima kasih Bocah Buff. Tapi BTW video ini gue lupa awalnya chapter berapa, tapi akhirnya selalu gue catat ada di chapter 125. Oke, itu saja untuk video hari ini. Semoga bisa menghibur waktu lain. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa beliin kopi juga di deskripsi. Terima kasih yang sudah mengopi hari ini. Tapi ada satu tadi yang ngeteh gitu ya. Kita akan ketemu minggu depan dan adios.